Right, how's it going, guys? It's John Balls here. Baik lagi ke waktu belajar John Balls. Banyak komen kalau minta jawabannya, pertanyaannya dijawab yang kemarin. Awalnya gue cuma mau jawabin 10, tapi kayaknya ya untuk kalian bros, gue bakal coba jawab yang lainnya. Mungkin mencoba menjawab semua sisanya. Nani Naul, Dok, kalau orang ada wataknya yang sama, biasanya bakal suka akrab atau nggak suka dan berantem terus? Selalu semua itu ada kemungkinannya. Yes, mereka bisa akrab. Karena apa? Kadang-kadang mereka klop gitu kan. Misalnya Kole sama Kole, dua-duanya cepat, dua-duanya punya visi yang sama, dua-duanya kuat. Jadi kayak merasa kayak ada dua orang yang sama gitu. Jadi kayak merasa oke, kita kuat, kita bisa menerjang bersama. Atau mungkin misalnya kayak Kole sama Kole, mereka malah berebut kekuasaan. Jadi malah gak akrab. Sangmin sama Sangmin, sama-sama happy, ketawa-ketawa bareng. Tapi kok bisa nggak akrab kalau mereka berebut spotlight. Melo sama Melo, oke, mereka bisa santai, nggak terlalu banyak ngomong, quality time, tapi ya gitu. Kayak kalau berantem dua-duanya ngambek, nggak ada yang duluan ngerayu-rayu. Plegi sama Plegi, damai sih, tapi kan mau berbuat apa kalau damai-damai terus aja gitu. Jadi kalau wataknya sama bersatu itu ya kadang ada bagusnya, ada jeleknya. Jadi emang semua kemungkinan tuh ada. Jadi di dunia ini emang ada positif dan ada negatif. Ya, ada kebaikan dalam keburukan dan keburukan dalam kebaikan. Jadi itu sih sebenarnya. Next, dari Melva Frida Nasution, gimana cara ngambil hati Plegi Melo biar gak cuek dan marah lagi, Dok? Orang introvert tuh kalau mereka udah ngambek, diemin dulu tapi jangan ditinggal gitu. Kayak di samping dia, apalagi kalau dia Plegi dominan, kamu bisa cek kayak elus-elus gitu. Jangan langsung kayak peluk gitu, jangan. Nanti menghindar juga dia awalnya pasti kan. Ya tepuk-tepuk dulu, tepuk-tepuk, lama-lama elus rambutnya gitu. Kalau pasangan ya, kayak kalau bukan pasangan ya belum tentu bisa dikatakan kan. Jadi kayak gitu sih kalau Plegi Melo, iya gak sih? Well, gue aja gak berhasil. Next, bang tipsnya dong biar gak mudah overthinking. Mungkin ini yang bisa kasih tips orang-orang melankolis juga. Jadi orang-orang melankolis coba kalian komen di bawah, kasih Abang Faiz Januzaj ini gimana caranya biar gak overthinking. Karena ya gue gak overthinking, gue sanguine. I don't even think. Gue jarang banget overthinking bros. Watak apa yang masuk WS pakai telinga? Hah? WC? Ini pertanyaan-pertanyaan itu lagi ya. Watak apa yang masuk WC pakai telinga? Next, watak yang paling kejam itu apa, Dok? Kole Melo. Ya, kalau kombinasi watak paling kejam ya Kole Melo, kayak karena mereka tega gitu. Tapi sejujurnya watak yang nanti bakal paling baik dan memikirkan keluarganya juga Kole Melo gitu. Jadi kayak ya selalu kan positif negatif, pedang bermata dua. Kole Melo tuh gitu sih. Either dia orang paling kejam atau dia orang paling baik. Next, dari D. Jasmine, kenapa Melo Kole dan Kole Melo itu wataknya paling mudian dan dingin? Kole orangnya emang enggak mau berteman ya. Kole tuh mau berteman kalau teman itu ada gunanya gitu ya. Dan Melo kan bukan orang yang hai gitu, nah. Jadi ya kalau kombinasi Melo Kole, Kole Melo ya wajar aja dingin gitu. Kemudian karena ambivert, ada extrovert introvertnya. Dan kalau kalian salah-salah ngomong dikit sama orang Melo Kole Melo ya mereka cepet aja tadinya seneng bisa jadi marah karena mereka bukan kepedulian mereka untuk menjaga pertemanan kalian gitu. Nah, next, tips untuk Melo Kole supaya nggak terlalu mudian. Apa tipsnya? Biar nggak mudian ya kalian harus lebih bijaksana, jaga emosi. Mood itu kan dipengaruhi sama emosi ya, dan level emosi kan kayak tangga yang kalau kalian tahu ya, dari misalnya apatis sampai pencerahan. Gimana caranya kalian kalau misalnya udah di depan orang, kalian harus ada di level emosi semangat ke atas ya. Di level emosi ada semangat yang positif ya. Positif itu udah sampai semangat, penerimaan, damai sama pencerahan. Kalian kalau bisa ada di situ kalau udah mau ketemu orang. Kalau misalnya kalian nggak ketemu orang ya udah kalian bisa release feeling dulu, release emosi. Dari Indah dulu, Dok, cuma mau minta jelaskan apapun tentang koleris melankolis. Oke, tadi 3 pertanyaan terakhir tentang koleris melankolis ya. Intinya sih koleris melankolis, kalau kalian bisa jadi orang yang lebih bijaksana, kalian bakal jadi orang yang paling disegani dan dicintai orang gitu. Bakal orang dihormati, karena kalian punya karisma,
awalnya ditakuti tapi ternyata kalian baik, kalian ngemong gitu, orang-orang kayak wah keren banget ini gitu. Kayak dulu gue pernah waktu gue jadi tata tertib waktu kuliah gitu kan, gue kan kelihatan galak banget karena ada kolenya gitu kan, ternyata aslinya gue orangnya baik, terus orang-orang jadi pada minta foto bareng, ya kayak hal-hal kayak gitu sih. Next, kenapa laki-laki perigi melo lebih sedikit dibandingkan laki-laki watak yang lain? Hah? Enggak dong. Kata siapa? Paling dikit laki-laki ya kalau sanguin atau sanguin kole. Perigi melo tuh banyak, gue punya temen perigi melo banyak. Kayak dulu gue punya drummer namanya Aji perigi melo. Guru bass gue perigi melo. Dia gimana deh? Ya banyak, malah banyak sih perigi melo, kayak perigi melo tuh otak yang paling banyak di dunia deh. Next, dari Miss Aisyah Sechi. Bacanya gimana sih? Seksi, enggak kan? Apakah seorang yang dulunya kecanduan blue film berdampak sama life after marriage? Bukan area of expertise saya, tapi kalau logikanya gini. Biasanya kalau nonton blue film kan ada fantasi-fantasi yang belum tentu bisa lakukan gitu. Jadi kadang-kadang ekspektasi sih. Kayak kalian berekspektasi kalau kalian melakukan sexual intercourse, kalian bisa seheboh apa, ternyata pasangan kalian biasa-biasa aja. Misalnya kalian nonton blue film, terus kayak ada adegan yang benar-benar ekstrim, terus ternyata kalian punya pasangan melo play gitu, play melo yang agak-agak pasif, dan kalian kecewa gitu ya. Hal kayak gitu yang bakal terjadi gitu. Next, gimana cara kita ngedetek seorang yang bisex? Sekali lagi bukan area expertise saya, jadi saya nggak akan menjawab. Next, apakah sanguin bisa kalem? Ya, kalau kita udah capek kita kalem, atau kalau kita lagi malu sama keadaan kita kalem. Kayak atau misalnya ada orang yang kita suka, kita bisa kalem, gengsi. Next, dari Elisa Marta 16, dok aku melogi, suami dan anak satu kolemo, yang kedua meloko, gimana ya dok? Mereka yang aku nggak yakin sih kalau anak pertama kolemo, anak kedua juga meloko gitu, kayak kasihan banget kalau benar terjadi. Jadi kalau mau pertanyaannya gimana ngadepin mereka yang gampang marah dan ngambek, kayak anak kedua Anda tuh melo play gitu ya. Apa saya yang salah? Ya intinya dia ini melo plegi, sisanya yang ada kolenya semua. Agak susah sih ya. Ibaratnya kamu harus menjaga perasaan 4 orang, mereka dan diri kamu sendiri gitu. Aku gak punya tipsnya gimana, karena kan aku belum nikah gitu kan. Jadi tapi yang aku tahu, orang kolemo meloko itu ya pasti marah. Tapi yang bisa kamu rubah adalah anaknya. Anak Anda dirubah biar tahu kalau gimana cara mengendalikan emosinya dari dini. Kalau suami kan, intinya gini, kalau seorang suami itu kalau istri tenang, suami dan anak tenang. Jadi ya really kendalikan emosi. Ibaratnya kayak kalau dia ngasih kamu kayak serangan, kalau dibalikin serangannya ya bakal nyerang-nyerangan terus. Tapi kalau kamu kayak ambil serangannya dan kamu refleksikan tempat lain, itu akan jadi lebih baik sih. Ekspresi marah masing-masing 4 watak. Sanguin kalau marah biasanya lebih nyelak ngeledek orang, kayak coba lo pikirin deh, lo tuh gak ada apa-apanya kalau gak ada gua. Ya, nih orang paling sotoy lah emang. Kalau kole ya to the point ya. Kalau kole langsung marah aja, kayak lu gak usah macem-macem lo gue lo. Hah? Gue dampet lo, gue colok mata lo. Kalau melo marah ya ngambek, ya kayak diem aja gitu. Kalau plegi, kayak kalau marah ya tidur. Karena dia nahan emosi, akhirnya tidur kecapean. Tapi sebenarnya orang melo sama plegi itu kalau mereka marah ya mereka bisa meledak juga gitu. Tapi ya kurang lebih kayak gitu sih. Next, dari Rin Vio, kenapa ya si Kole, saya, bisa merasa si paling pragmatis dok? Kalian berharap kalian pragmatis, atau kalian memang udah capek marah-marah dari kalian kecil gitu? Tetap aja, hasrat kalian kuat gitu. Jadi Kole itu bukan marah gitu. Hasrat kalian
Kalau kamu bilang merasa si paling pragmatis hasratnya damai gitu. Padahal kan hasratnya kuat. Itu kenapa nggak ada orang koleris pragmatis, karena yang satu kuat, yang satu damai. Damai yang benar-benar kuat gimana, kan mau tidur selamanya gitu kan. Next dari Febri Umu Jaffa, Bismillah, Mas bagaimana menghilangkan rasa takut padahal diri ini tahu punya kemampuan. Rata-rata yang kayak gini bisa kalau nggak plagi melo plagi gitu, yang emang dia gini, kalau melonya dominan, kalian cuma butuh satu dorongan gitu. Jadi melo itu kalau dia udah persiapan, tiba-tiba pas udah tampil, tiba-tiba dibanting, ya dia bakal kayak ngerasa semua itu sia-sia gitu. Sama si melo dan plagi itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya mereka berhasil sekali, ya udah jadi bagus gitu. Jadi akan lagi. Dan biasanya kalau udah hal yang disenangi, ya bisa hilang gitu. Tapi kalau ngomongin rasa takut, biasanya yang ngomongin rasa takut tuh orang pragmatis kan. Pragmatis tuh takut mencoba karena mereka adalah seorang pengamat, bukan doers gitu. Jadi mereka observer. Jadi pas mereka observe, kalau mereka ngerasa kayak aduh ini susah nih, aduh nih aku takut itu yang itu yang biasanya agak susah. Jadi kalau mau kalian yakinkan, selalu pakai mindset oh saya bisa karena ini mudah gitu. Jadi kalau ngelakuin sesuatu jangan langsung yang susah, kayak main skateboard, jangan langsung kalian jukir balik di atas gedung gitu ya. Kalau kalian main skateboard ya dari jalan dulu, ollie dulu, ya kan, kickflip dulu gitu. Jadi ya step by step, orang pragmatis tuh butuh step by step. Next dari Merinka, kalau Steven sama tes watak itu sama atau beda kak? Beda. Itu aja jawabannya. Next, Williams binti Erwin. Dok, kenapa anak sanguin kalau disuruh mandi or sholat selalu alasannya peluk mami dulu? Gimana cara? Gimana cara ngadepinnya? Oke, kemungkinan dia orang sanguin pragmatis. Ya, peluk aja dulu. Apa susahnya kalau dia suruh ini? Peluk aja, peluk. Terus ya, wah kamu hebat ya. Kamu rajin sholatnya, kamu rajin mandinya. Itu, kayak gitu aja. Ditanya gimana cara ngadepinnya? Oke, kayak gitu cara ngadepinnya. It's okay. Kecuali kayak dia mau sholat atau mandi, tapi mau nusuk orang dulu, ya itu baru bahaya kan. Tapi kalau peluk mami dulu, apa bahayanya, apa masalahnya gitu kan. Nggak nusuk gitu kan. Kayak misalnya kamu nyuruh anak kamu kayak, Lanang mandi dulu, peluk mami dulu, ya itu nggak apa-apa kan. Tapi kalau kayak Lanang mandi dulu, saya tusuk orang dulu, itu yang baru bahaya gitu. Itu kayak jadi ya udah peluk aja, puji dia biar dia mau. Kalau bahasa kasih dia kayaknya ini sanguin plagi atau plagi sanguin, kalau bahasa kasihnya atau baterainya udah penuh, ya dia bakal ngelakuin apa yang kalian suruh. Next, dari Anggra ini Hamid 98, cara rubah watak yang suka ngomong dalam hati, semua apa-apa dibahas di hati. Watak nggak bisa berubah, yang kalian harus latih adalah kekurangan watak kalian. Ngomong dalam hati yang melankolis gitu ya, jadi berani aja berekspresi. Orang melankolis itu emang nggak bisa langsung mengekspresikan kata-katanya, tapi coba untuk belajar mengekspresikan atau ngomong gitu. Dari gimana? Kalian bayangin aja kalau di kamar, ya misalnya kalian kesel sama mama kalian. Kalian di kamar, kalian bayangkan mama kalian di depan kalian, ya kalian marah di situ atau ngomong gitu. Itu awalnya cara latihannya, namanya gestalt ya. Next, perbedaan strategi anak pertama sama sekolah. Oh, orang sanguin, jadi ada dua nih, orang sanguin plagi tapi dia anak pertama sama anak sanguin koli yang random. Emang sih, anak pertama itu mungkin kadang-kadang walaupun plagi kelihatan kayak koli karena udah biasa jadi anak pertama yang kayak tanggung jawab dan lain-lain. Tapi tetap kelihatan dari hasrat. Ingat hasrat. Hasrat damai sama hasrat kuat gitu. Itu aja, lihat hasratnya bukan kayak oh dia ngalahan ya. Koli juga bisa ngalahan gitu ya. Oh dia tidur banyak. Koli juga bisa tidur banyak, tapi hasrat. Dia lebih gimana, kayak dia yang kayak oh aku punya visi ke depan aku harus menjadi orang terhebat, I wanna be the very best. Nah, itu mungkin ada kole, tapi kayak oke, kita lakukan aja dulu apa yang bisa kita lakukan. Mungkin plagi. Next, ingat hasrat. Apa watak yang paling family oriented, Dok? Semuanya bisa ya, semuanya bisa gitu, tapi mungkin lebih ke melankolis, yang bahasa kasihnya quality time sama orang tersayang. Saya kayak lebih senang sama temennya gitu. Kan dulu waktu kecil saya selalu lebih milih teman daripada keluarga. Sekarang aja baru lebih milih keluarga. Ya nggak juga sih. Next, Devi Fitriana is Melogi yang udah belajar dia sanguin, kalau nikah sama melokole aman nggak, Dok? Ya nggak apa-apa juga sih. Kan emang pada dasarnya ada plagi sama calling yang nyambung, jadi oke.
Cara supaya watak melankolis nurutin perintah dari sanguinis gimana bang? Watak melankolis nurutin perintah dari sanguinis. Ya turutin aja. Ini kayaknya pasangannya melankolis, lo sanguinis. Jadi kadang-kadang melankolisnya kayak underestimate. Sanguin kan bego nih, jadi gak usah kita turutin. Coba kalian harus lebih rapi dulu dan lebih berkarisma biar si melankolis ini kayak kagum sama kalian. Other way around. Siapa yang belajar duluan harus memanfaatkan pelajaran watak ini untuk mendekati pasangannya gitu. Jadi kayak misalnya si sanguinnya yang belajar duluan ya. Sanguinnya tahu agak-agak lah rapi dikit lah biar melankolisnya kelepak-kelepak. Kalau melankolisnya yang duluan ya kalian puja-puji lah nih si sanguin. Jadi belajar watak tuh ya enaknya adalah biar kita nggak baper sama pasangan gitu. Ya gue tong kosong garing bunyinya. Gue kayak tahu ya gue ngerti watak ini bukan karena orang pinter atau rajin baca. Gue cuma dari umur 6 tahun udah belajar. Itu bedanya sama kalian. Kalau kalian udah belajar dari umur 6 tahun, nggak akan ada di channel YouTube. Jadi ya harus ada seorang yang memulai gitu. Well, bukan gue juga sih yang memulai. Next. Watak dan bahasa cintanya dong dokter. Udah pernah dibahas. Jadi ya cari aja di YouTube. Ini masih banyak banget bros. Aduh. Ini deh. Segini dulu. Nanti next time bikin part 3 karena gue janji mau jawab semuanya. Thank you bros for watching. Amat bros. Let's go.